menanggapi proposal pihak penggugat, kami menanggapi nilai yang kami tanggapi, kami mengajukan kerugian kami 504 M. 4 M itu adalah kerugian akibat pemerasan, 500 imaterial. Kalau ini disampaikan 540 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah, kalau dia mau gugat silahkan gugat, kami siap menghadapi itu. Drama perseteruan si Ratu Sensasi Nikita Mirzani versus Reza Gladys sepertinya tak berujung. Hampir 1 tahun berseteru hingga Nikmir divonis penjara, nyatanya kedua seteru musuh bebuyutan itu konsisten saling mengancam. Teranyar, kubu Nikita Mirzani yang mengajukan gugatan perdata terhadap Reza Gladys dengan angka 244 miliar pada Selasa 18 November kemarin dipastikan berakhir buntu. Alih-alih ciut, pihak Reza Gladys yang merasa sudah di atas angin seperti meledek Nikita. Balik menyandra musuhnya dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Nikmir dengan uang ganti rugi 0,5 miliar lebih, 100% lebih dari tuntutan yang diajukan Nikita Mirzani. Menanggapin proposal daripada pihak penggugat minggu lalu. Kami menanggapi minggu ini seperti apa yang telah kami sampaikan minggu lalu. Ini bocoran kami sampaikan dan rahasia kita bersama. Siang ini kami jawab secara tegas dari klien kami bahwa kami menanggapi proposal pihak penggugat. Kami menanggapi nilai yang kami tanggapi. Kami mengajukan kerugian kami 504 M. 4 M itu adalah kerugian akibat pemerasan, 500 imaterial. Kalau ini disampaikan 540 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah, kalau dia mau gugat silahkan gugat, kami siap menghadapi itu. Apapun jawaban mereka, ya itu hak mereka sebagai tergugat ya, dan itu hak mereka. Ya, besarnya angka selisih 304 miliar rupiah dari angka yang diajukan kubu Nikmir. Pintu damai Nikita Mirzani versus Reza Gladys jauh panggang dari api, tipis kemungkinan terjadi. Terlebih melalui pengacaranya, pihak Reza Gladys dengan cerdik, dengan tangan terbuka siap membayar uang ganti rugi 244 miliar asalkan Nikmir juga membayar kerugian kliennya 500 juta lebih. Tapi sampai hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Jadi doakan aja supaya ini mereka menyetujui proposal kami. Nanti kami terima uang 500, permintaan mereka kami bayar. Jadi kami terima dulu baru kami bayar. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304 M. Sidang ketiga dengan agenda mediasi terkait gugatan perdata antara Nikita Mirzani versus Reza Gladys Selasa kemarin benar-benar panas membara. Jual beli angka kerugian pun terjadi antara dua kubu. Penolakan halus pihak Reza Gladys atas tuntutan angka Nikmir dengan mengajukan angka lebih besar membuat upaya damai pun buyar. Kubu Nikmir pun menuding tuntutan seterunya itu tak masuk akal. Nah, kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya. Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan. Benar enggak? Nah, terus kemudian bicara namanya 500 miliar. Ini kan irasional. Ya kan? Jadi saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah ya. Jadi begini,
setelah kasus pemerasan ini, Dr. Reza kan konsentrasinya jadi pecah. Ya. Sangat sedikit dia konsentrasi kepada bisnisnya. Dia konsentrasi ke kasus ini. Ya. Nah, jadi di total semua lah, itu udah total semua lah. Sama kredibilitas dia. Nah, kredibilitasnya juga kan jatuh. Ya, itu yang selalu di hakim pidana kemarin, sidang pidana kan kredibilitas yang dibahas ya. Kredibilitasnya jatuh karena dibully habis. Meski tipis kemungkinan upaya damai kliennya dengan Reza Gladys terjadi, tapi kuasa hukum Nikita Mirzani masih optimis semua masih ada celah jalan keluar. Sidang pekan depan jadi penentu apakah mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys menghasilkan kesepakatan atau tidak. Jadi mudah-mudahan minggu depan ada perdamaian. Perdamaiannya apa? Pihak penggugat bersedia untuk membayar kami selisihnya 304 M. Ya, mudah-mudahan ada perdamaian minggu depan. Apabila itu diserahkan kepada kami, maka kami bersedia untuk berdamai. Jadi kita berpeluang besar ya, dengan tidak ragu menyampaikan jumlah 500 miliar itu. Tidak ragu kita, karena bagaimana menilai batin seseorang. Sementara perkara perdatanya melawan masih bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai saat ini Nikita Mirzani yang sudah divonis 4 tahun kurungan penjara masih penasaran melawan. Ia tengah bersiap mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi. Lantas, akankah semua langkah Niki kandas dan kebebasan yang diimpikan akan sia-sia seperti yang diwanti-wanti sahabatnya Barbie Kumalasari? Hati-hati, ketika lo naik banding nanti kalau nggak terima belum tentu itu akan turun. Takutnya malah itu bisa naik jadi 15 tahun mau ngomong apa, atau 13 tahun. Yaitu sekarang kita kembalikan lagi, saya tidak mau mendahului, saya hanya bisa sebagai teman mendoakan yang terbaik. Kalau memang itu ternyata ya syukur-syukur bisa turun 2/3 dari 11 tahun, 8 tahun aja udah alhamdulillah. Kalau menurut saya jangan naik banding kan gitu. Dan di tengah Nikita Mirzani mulai menjalani hukuman di dalam jeruji besi, Reza Gladys tampak tengah menikmati hidupnya bersama suami. Teranyar, ia pamer bahagia mengunggah kegiatan rutin bersama suami saat mengantar anaknya sekolah, menunggangi mobil mewah dikawal ketat bodyguard dan 2 baby sister lengkap dengan setelan couple. Kontras dengan seterunya yang sudah 8 bulan tak bisa dampingi anaknya ke sekolah. Ya, selain mulai terlihat lega bahagia, musuh bebuyutannya mendekam di penjara, Reza Gladys yang berbulan-bulan harus mondar-mandir ke pengadilan melawan Nikita Mirzani, diam-diam mulai memulihkan reputasinya sebagai pengusaha kecantikan. Bisnisnya yang dituding ilegal terlihat merapat dan menjalin kegiatan bersama BPPOM RI. Benarkah jalin hubungan dekat dengan BPPOM bagian dari upaya Reza untuk memulihkan gurita bisnisnya dari tudingan miring? Kalau untuk masalah kemarin agenda Reza Gladys ada acara bersama Badan POM, itu merupakan karena memang Dr. Reza Gladys merupakan memang sebagai pengusaha juga. Selain dia sebagai dokter, dia sebagai pengusaha. Tetapi untuk membuktikan bahwa Reza Gladys itu bahwa produknya tidak kenapa-napa ya bukan karena kemarin aja ada acara kemarin, di dalam putusan pertimbangan pun kemarin itu fakta di pertimbangan fakta hukumnya bahwa memang Dr. Reza Gladys terkait produk-produk yang selama ini dibahas oleh Nikita Mirzani di dalam persidangan itu merupakan produk yang sudah tidak dijual semenjak bulan April 2024.
Sedangkan Badan POM mengumumkan pertama kali di masyarakat bahwa itu dicabut izin edarnya pertama kali November 2024. Berarti di situ Reza Gladys tidak pernah yang namanya menyalahi aturan. Yang selama ini di framing kan selalu gitu kan. Memang faktanya selama ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Reza Gladys produknya itu bermasalah. Jadi sebenarnya sampai saat ini kami belum pernah ya dinyatakan, klien kami itu belum pernah dinyatakan bersalah untuk skincare-nya. Jadi kami berharap bahwa pandangan masyarakat yang menyatakan skincare klien kami bersalah itu tidak ada. Buktikan kalau memang ada itu penyimpangan. Yang kami ketahui sampai saat ini tidak ada bersalah.